penggemar kuliner di Kota Palembang. Ini kita di Roka Cafe. Ini ada produk baru daripada Roka, yaitu jamu-jamuan. Jamu-jamuan ini bertujuan juga untuk meningkatkan imun. Apalagi di musim wabah seperti ini sangat diperlukan. Ini ada beberapa macam jamu, ada kunyit asam, ada proto wali, ada kopi susu jahe, ini macam-macam. Ini kita coba dulu ini asamnya. Di andalan di sini ini menu baru, ini menu lama, ini kopi Sumatera Selatan. Jadi kita coba yang baru dulu. Lemak tidak pahit, kunyit dengan asam. Ya, terima kasih. Oke, banyak. Malam Bu Mona. Malam Kak. Gimana sih keadaannya waktu pas PSBB pertama? Apa sih yang kita alamin di kuliner kita ini, tempat kuliner kita ini, Roka ini? Sebenarnya kesulitan Roka malah sudah terjadi sebelum PSBB. Artinya kita ketika masa COVID ini mulai merebak di Palembang, bahkan awal April, per 1 April kita sudah tutup. Nah, itu yang sangat saya sedihkan sebenarnya, karena artinya saya tidak hanya merumahkan sekitar 20 karyawan saya, tapi juga tidak ada pergerakan untuk ekonomi di Palembang termasuk di Roka. Apalagi ketika PSBB berjalan, semuanya malah semakin ketat. Jadi ada juga pembatasan di jalanan, pembatasan di tempat-tempat usaha lainnya, dan itu membuat kita semakin tidak pasti untuk kembali membuka Roka Coffee and Resto. Artinya kami juga bingung kapan, apakah PSBB ini akan berlanjut ke tahap kedua ataukah segera mengikuti pola new normal. Dan ternyata Palembang akhirnya kembali memberlakukan PSBB tahap kedua, meskipun itu ada sedikit kelonggaran yang sesuai dengan surat edaran tersebut. Tapi pada tahap kedua ini, alhamdulillah kami setelah berkumpul dengan PHRI atas arahan Ketua PHRI Sumsel B. Herlan, kita melakukan pertemuan dengan Kapolres Tabes dan Dandim dan Satpol PP juga, yang memastikan bahwa kita sebagai pelaku usaha baik restoran maupun hotel ataupun kafe juga bisa membuka kembali usaha kita dengan beberapa syarat. Salah satunya harus mengikuti protokol COVID-19. Artinya kita bisa membuka kafe, khususnya Roka Coffee and Resto, dengan mengikuti misalnya harus ada tempat cuci tangan, customernya harus menggunakan masker, ada kita dicek suhu tubuh gitu kan, dan kemudian kita juga melakukan distancing seperti ini. Jadi customer juga harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut, sehingga kami juga bisa melakukan pergerakan usaha kafe ini dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi intinya adalah kami juga diajak oleh pemerintah kota melalui PHRI untuk kembali menggerakkan roda perekonomian di Palembang dan untuk kembali membuka usaha-usaha itu secara bertahap dan tentunya tetap mengikuti pola protokol COVID-19. Nah, harapannya dengan sudah mulai buka lagi, atau mungkin ada menu-menu baru yang selain yang dikenalkan oleh Pak Herlan dari PHRI tadi, ada menu-menu apa aja sih sebenarnya di Roka ini? Sebenarnya kita memang utamanya adalah kopi Sumatera Selatan, karena kita punya ada Semendo, ada Lahat, Garalam, Empat Lawang, Selatan, Musirawas, dan sebagainya. Yang utama adalah kopi Sumatera Selatan. Tapi karena kita
saat ini di tengah pandemi dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini, kami membuat menu baru yang di sini kami juga menambahkan untuk para customer kami ketika datang ke Roka Cafe akan merasa lebih secure atau lebih aman, sehingga kami menyediakan menu baru seperti jamu-jamuan. Ada jamu-jamuannya seperti kunyit asam, terus beras kencur, atau broto ali dan sebagainya. Bahkan juga kita mix dengan misalnya kopi jahe atau kopi jamu. Jadi teman-teman customer kami atau pelanggan yang datang ke sini akan merasa datang nongkrong tetap sehat. Pun misalnya menu makanannya pun kita ada juga menu baru, misalnya mie ayam yang kita buat dari sayur. Jadi karena di kondisi ini kita harus merasa tetap sehat, kita berikan apa yang bisa membuat teman-teman merasa tetap terjaga kesehatannya, tetap terjaga imunnya. Jadi itu yang membuat teman-teman akan tetap mau nongkrong ke kafe dimanapun dan merasa aman. Nah, untuk jam operasional itu sekarang mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya selama ini kami buka dari jam 11 sampai jam 12, tapi saat ini kami memberlakukan satu shift dari pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Lebih karena kita melihat situasi dulu bahwa proses PSBB ini masih berjalan dan kita akan melakukan evaluasi seminggu ke depan ketika PSBB ini sudah selesai, dan kemudian akan memberlakukan kembali jam buka kafe seperti biasa, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Mona, semoga usahanya kembali lancar dan perekonomian di Kota Palembang pun akan mulai tumbuh kembali. Terima kasih Mona. Terima kasih.